Langit sore memerah saat Aisyah dan Reza duduk di bangku taman kampus yang sama-sama mereka cintai. 3 tahun menjalin hubungan yang penuh harap, mereka akhirnya berani membicarakan pernikahan. Reza yang baru saja diterima bekerja sebagai arsitek muda, sudah mulai menabung untuk cincin. Setelah aku mapan sedikit, aku akan datang ke rumahmu. Resmi. Minta ke ayahmu langsung, ucap Reza sambil menggenggam tangan Aisyah erat. Aisyah tersenyum, matanya berkaca. Aku nunggu, Za. Selama itu niatmu baik, aku akan jaga semuanya. Reza mencium keningnya lembut, seolah meyakinkan, seolah dunia tak akan pernah menggoyahkan rencana mereka. Tapi siapa yang bisa menebak masa depan? 3 bulan setelah percakapan itu, badai datang. Aisyah menerima kabar bahwa ibunya didiagnosis kanker stadium lanjut. Segala rencana hidupnya mendadak kabur oleh kabut duka dan tanggung jawab. Ia harus kembali ke kampung halaman, menjadi perawat, menjadi tulang punggung. Aku harus mundur dari kuliah, Za, suara Aisyah lirih lewat telepon. Reza terdiam lama. Aku bisa bantu, Syah. Aku bisa ikut ke sana, kerja dari jauh. Aisyah menggeleng walau Reza tak melihat. Gak bisa. Kamu baru mulai karir. Jangan ikut karam karena aku. Reza menghembus napas berat. Jangan buat keputusan sendirian. Aku janji, kita akan tetap nikah tahun depan. Apapun yang terjadi. Tapi waktu kadang tak mengindahkan janji manusia. Setahun berlalu. Aisyah tak kembali ke kota. Kontak makin jarang. Reza yang awalnya berusaha keras, perlahan mulai kehilangan arah. Aisyah tak pernah minta bantuan. Dia memilih diam dan memendam segalanya. Lalu suatu hari, Reza menerima surat dari Aisyah. Tanpa amplop, hanya dilipat rapi, dititipkan lewat teman lama. Za, aku harap kamu bahagia. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah memilih untuk tidak kembali. Bukan karena aku tidak cinta. Tapi karena aku tak sanggup melihat kamu terikat dengan hidupku yang semakin berat. Ibuku meninggal 2 bulan lalu. Kini aku harus mengurus adik-adik. Ayah tak lagi ada sejak 5 tahun lalu. Aku bukan lagi Aisyah yang kamu kenal, penuh mimpi, penuh waktu. Kini aku hanya punya beban dan tanggung jawab yang tak bisa kutinggal. Jangan menungguku, Za. Karena aku sudah melepaskanmu, bahkan sebelum kamu benar-benar pergi. Maafkan aku. Dan terima kasih telah mencintai Aisyah yang dulu. Reza menatap surat itu lama. Ia tak menangis, tapi dadanya seperti diremas. Sunyi menyelimuti kamar, dan hanya suara detik jam yang terdengar. Setiap detik seperti mengiris harapan yang sudah ia pupuk bertahun-tahun. Tahun-tahun berlalu. Reza menikah dengan wanita lain, bukan karena cintanya sudah habis untuk Aisyah, tapi karena hidup harus terus berjalan. Pada hari pernikahannya, ia diam-diam datang ke taman tempat mereka dulu sering duduk. Ia membawa bunga melati, favorit Aisyah, dan meletakkannya di bangku tua yang mulai berkarat. Aku menepati janjiku untuk bahagia. Tapi bukan denganmu. Dan langit senja kembali memerah. Seperti dulu. Aisyah tak pernah menikah. Ia membuka warung kecil di kampung, menyekolahkan adik-adiknya sampai lulus. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis di buku hariannya. Hari ini Reza mungkin tersenyum dengan istrinya. Semoga dia bahagia. Setidaknya satu dari kami akhirnya bebas dari luka. Dan sebelum memejamkan mata, ia selalu berdoa. Ya Allah, bahagiakan dia. Meski bukan bersamaku. Reza kini seorang arsitek ternama. Ia tinggal di Jakarta bersama istrinya, Dinda, dan anak laki-laki mereka yang baru berusia 4 tahun. Hidupnya terlihat lengkap, rumah nyaman, keluarga kecil bahagia, karir menanjak. Namun setiap malam ketika semua tidur, Reza menyalakan lampu di ruang kerja, dan menatap rak kecil berisi satu kotak kayu berisi surat lama dari Aisyah. Kenapa kamu harus melepaskan kita sendirian? Bisiknya. Dinda tahu tentang Aisyah. Ia tidak cemburu. Bahkan pernah berkata, kalau dia adalah luka yang tak bisa sembuh, aku akan jadi perban yang setia membungkusnya. Tapi luka lama kadang tak ingin dibungkus. Ia memilih terbuka, mengingatkan terus. Suatu hari, Reza mendapat undangan seminar arsitektur di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kebetulan, kota itu tak jauh dari desa tempat Aisyah dulu tinggal.
Reza tak berniat apa-apa. Tapi hatinya gelisah. Setelah seminar selesai, ia menyuruh sopirnya belok ke arah desa yang sudah 10 tahun tak ia datangi. Desa itu tak banyak berubah. Warung-warung masih sama, jalan kecil masih sempit. Lalu dia melihat sebuah warung sederhana bernama Warung Aisyah. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Seorang wanita setengah tua sedang mengelap meja. Wajahnya jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Tapi sorot matanya masih sama. Aisyah. Aisyah menoleh. Tangannya berhenti. Matanya membesar. Mulutnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Beberapa detik mereka hanya saling pandang. Lalu Aisyah berkata pelan, "Sudah lama sekali." Reza tersenyum. "Aku cuma lewat." "Iseng." "Kamu gak berubah, Za," ucap Aisyah lirih. "Masih suka nyari luka lama." Mereka duduk di bangku kayu, minum teh hangat. Reza memandangi wajah Aisyah yang kini penuh garis lelah. "Aku sering nanya ke Tuhan, kenapa kita dipertemukan, kalau akhirnya harus saling kehilangan?" Aisyah tersenyum kecut. "Mungkin supaya kita belajar bahwa cinta yang besar tidak selalu harus memiliki." Reza menunduk. "Kalau saat itu kamu bilang tunggu, aku akan tunggu." Aisyah menatap Reza dalam-dalam. "Dan kalau aku minta kamu tinggal, kamu akan menyesal karena hidupmu tak akan jadi seperti sekarang." Sunyi. Hanya suara sendok di gelas yang terdengar. Aisyah melanjutkan, "Kamu bahagia sekarang. Itu yang aku doakan setiap malam." Reza menggenggam tangannya sebentar. "Dan aku berutang padamu, untuk semua luka yang kamu sembunyikan demi membebaskanku." Saat Reza hendak pulang, Aisyah memberinya sebuah surat kecil. "Za, mungkin kamu datang ke sini hari ini untuk menutup cerita. Tapi buatku, kisah ini tidak pernah benar-benar terbuka. Aku hanya menulis ini sebagai akhir, bukan untuk kamu, tapi untuk hatiku sendiri. Terima kasih sudah datang. Setelah ini, mari sama-sama tidak lagi menoleh ke belakang. Kita sudah saling mengikhlaskan. Aisyah." Di perjalanan pulang, Reza menatap luar jendela. Langit mendung, seperti ingin hujan, tapi masih menahan. Di kejauhan, ia melihat pohon kelapa muda yang dulu mereka tanam bersama saat KKN. Pohon yang katanya akan tumbuh bersamaan dengan cinta mereka. Kini pohon itu sudah tinggi, menjulang. "Janurmu akhirnya tumbuh juga, Syah, tapi bukan untuk kita."